Bu, tadi menangis ingat apa Bu? Itu waktu pidato itu Pak. Aku ingat anak-anakku yang diperkosa. Tadi sempat suruh ngecek ke sana. Ada satu anak yang aku nggak pernah lupa. Tak suruh ngecek ke sana, udah dicek kondisinya gimana tuh anak. Kok tiba-tiba aku inget dia. Jadi dia nggak bisa apa-apa coba. Saya ngomong kasar nanti di media, saya ngomong Bu Risma itu bukan manusia itu. Sorry, saya bukan manusia. Anak itu nggak bisa apa-apa. Bukan manusia itu. Tadi saya sudah sampaikan Mbak Angki tolong disampaikan Pak Presiden untuk tidak memberikan remisi orang itu karena ada yang dia udah baru keluar dari penjara, perkosa lagi dia. Dia tahu yang pertama itu anak tunawicara, dia nggak bisa ngomong. Nah, dia perkosa lagi anak Down syndrome. Gila ini. Gila bener. Saya bukan itu, mereka ya yang di satu tempat itu dia kayaknya cerebral palsy, tapi kemarin ditelateni teman-teman terapi kok dia udah mulai bisa ngesot gitu. Itu tadi videonya, aku barusan terima tadi siang ini. Nggak usah ngomong ya. Itu tadi barusan saya dikirim videonya. Itu dia udah mulai bisa gerak. Terus kan dia harus pakai kasur khusus untuk itu. Kasurnya udah rusak, kita ganti kasurnya. Seperti itu, sorry. Iya. Soalnya kasihan tuh anak-anak. Makanya aku buatkan itu. Pokoknya aku usaha gimana caranya anak-anak itu bisa selamat. Berarti yang buat Grui dan Gurita itu gratis ya Bu ya buat penyandang? Iya. Itu udah dibagikan ke berapa banyak? Aku lupa datanya ya. Aku lupa datanya, tapi ada datanya nanti tak kasih ya. Nanti tak kasih untuk itu. Itu gratis memang karena untuk keluarga nggak mampu gitu. Memang masalahnya tuh itu juga masih dibuat oleh anak-anak disabilitas. Jadi kita yang membuat alat itu yang dibuat Kemensos, kecuali yang yang bisa digunakan massal gitu kayak kursi roda itu kita nggak buat malah, tapi yang kita buat yang khusus untuk anak-anak CP, cerebral palsy, terus kemudian untuk elektrik itu kita buat, dan itu semua yang buat orang disabilitas. Jadi yang pertama juga terbatas, kami duitnya juga terbatas, makanya kita prioritaskan anak-anak miskin dulu, yang Grui juga gitu. Pelaku kejahatan seksual terhadap penyandang disabilitas itu supaya tidak diberikan remisi gitu ke presiden. Nah, iya. Mendorongnya itu seperti apa? Saya udah buat surat ke beliaunya. Terus tadi saya juga ke Kemenkumham, saya juga tadi saya sampaikan Mbak Angki seperti itu. Ada rencana untuk memasukkan itu ke dalam revisi undang-undang penyandang disabilitas itu mungkin Bu? Ya mungkin, cuman saya sekarang konsentrasi, saya kan waktunya terbatas. Saya konsentrasi untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka, itu saya konsentrasi. Kan mereka memang membutuhkan pekerjaan itu. Nah, tapi karena saya di Kemensos, saya tidak punya kewenangan untuk bagaimana mempush kesempatan kerja, maka yang saya coba lakukan adalah mereka mandiri secara ekonomi gitu. Nah, makanya kita ajarkan, kita training mereka untuk mereka bisa berusaha. Saya harus gerak karena beberapa case mereka, anak-anak kita, saya harus nolong mereka supaya tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan. Tapi yang rasakan salah satu gelang Grui itu Bu Dante, ketua komisioner disabilitas, dia ngerasakan. Jadi dulu tuh nggak tahu dia kalau ada di belakangnya ada mobil, ada apa, seorang dia nggak tahu gitu. Tapi dengan gelang itu dia tahu, oh di belakang saya ada ini, dia harus minggir kayak gitu. Saya ingat 2
tahun yang lalu. 2 tahun lalu ya, itu waktu perayaan di ND itu ada kelompok disabilitas, dia ngomong bahwa saya sudah nanam kelor, ini untuk apa? Kelor ini untuk apa? Terus kemudian saya kirim trainer untuk membuat produk. Berikutnya beberapa bulan kemudian saya ketemu lagi mereka di Sika. Dia ngomong, "Bu, ini gimana? Mama, ini gimana masakannya?" Saya kemudian saat itu mereka belum dapat training itu. Kita juga nggak bayangkan. Akhirnya aku ngevlog itu. Aku ngevlog. Mama, udah ternyata tadi baru cerita malam juga ada permintaan ini. Seperti itu. Jadi sebetulnya ada cara-cara juga untuk mereka untuk marketing, memasarkan. Cuman kadang misalkan disabilitas rungu, itu kan mereka nggak dengar, nggak itu. Nah, maka kita harus fasilitasi smartphone yang bisa rubah dari voice to text, kemudian dari teks ke voice, seperti itu. Kalau dia tuna bicara seperti itu. Jadi kru itu tidak ada anggaran khusus awalnya. Tapi karena kemudian aku ini kok kayak gini, semakin lama semakin banyak. Akhirnya saya punya nggak kita duit untuk buat itu. Akhirnya saya gini loh maksudnya. Jadi kalau anak itu dalam kondisi kesakitan tertekan, dia bisa nekan kalau yang krui untuk dia bunyikan alarm sehingga orang tertarik untuk datang. Terus kemudian berikutnya, anak-anak Down syndrome gimana, kan dia nggak bisa. Nah, kemudian akhirnya saya ngomong, udah itu kan bisa pakai deteksi jantung gitu loh. Kalau detaknya tinggi gitu kan dia bisa bisa bunyi gitu. Nah, itu gitu awalnya. Jadi semuanya nggak ada anggaran khusus saya membuat itu, enggak. Itu tidak semua anak itu seneng pada sesuatu, misalkan jahit apa. Ada anak yang suka musik, ada anak yang suka fotografi, ada anak yang suka. Nah, ini yang harus talenta ini harus kita kembangkan, dan itu butuh guru-guru khusus yang mampu menangkap. Saya ngomong guru ini bukan berarti guru-guru sekolah gitu ya. Trainer yang mengerti dan bisa menangkap potensi yang dia miliki. Itu. Jadi saya punya anak juga di Surabaya itu, aku ngomong dia bukan dia cerdas sekali, bahkan menurut saya sangat jenius anaknya. Jadi saat saya ngomong, ibu lahir berapa? Saya nyebutkan lahir tahun, dia ngomong itu hari Senin begini. Padahal itu tahun 61, bayangin umur saya seberapa. Tapi sekolah nggak bisa nangkap ini, kan kasihan anak ini yang sebetulnya punya potensi itu. Nah, sehingga dia seolah-olah anak ini aneh gitu. Padahal sebenarnya dia punya potensi. Nah, itu yang kita harus harus pelajari di situ.